Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan dari Arema FC yang berhasil comeback setelah memenangkan pertandingan 1-2 dengan Rans. Lalu Borneo yang harus mengalami kekalahan 1-0 dengan tim tuan rumah Dewa United. Jadi saya langsung bahas dulu dari Arema FC. Ini merupakan kemenangan pertama setelah 5 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, tanpa mencetak gol sama sekali ya. Dan ini menghadapi Rans akhirnya bisa menang. Nah, yang saya lihat di sini adalah ketika memang kemarin Javier Roca sudah diberhentikan ya sebagai pelatih dari Arema. Saya memang melihat bahwa Arema FC ini dari segi permainan sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Untuk skema permainan sudah tetap bagus ya. Tapi memang kembali lagi ke kualitas pemain. Jadi kualitas pemain ini kalau saya bilang kondisi psikologinya mungkin sedikit terganggu ya akibat masalah tragedi di Kanjuruhan Malang, lalu mungkin ada beberapa dari media sosial yang banyak memojokkan Arema FC. Jadi tentunya ini berpengaruh ya kepada psikologi para pemain yang membuat mungkin para pemain di atas lapangan kepercayaan dirinya berkurang. Ya, karena ada rasa ketidakyakinan. Jadi inilah yang saya kira kualitas pemain dari para pemain Arema FC di dalam pertandingan ini seringkali konsentrasinya nggak penuh atau tidak memiliki visi lagi dalam suatu pertandingan. Makanya memang keputusan yang tepat ketika memang Javier Roca harus dimundurkan ya sebagai pelatih kepala. Saya melihat bahwa sebenarnya untuk Javier Roca keluar dari Arema FC ini bukan karena memang Javier Rocanya jelek ya atau nggak bisa memberikan dampak positif. Sebelumnya juga Arema FC yang sempat di segmen papan bawah dengan adanya Javier Roca sempat naik ke atas ya. Tapi dengan adanya tragedi Kanjuruhan Malang, disitulah terlihat perform yang terus menurun dari Arema FC. Dan memang ini keputusan yang tepat menurut saya untuk mengganti semua jajaran dari kepelatihan juga agar para pemain mendapatkan angin segar lagi. Mendapatkan suasana baru dengan ya mungkin nanti orang-orang yang akan baru ya yang di sekeliling para pemain Arema. Jadi bisa mendongkrak psikologi lagi, mendongkrak visi mereka yang hilang. Jadi dengan kemenangan 2-1 atas Rans Nusantara dalam pertandingan tadi, ataupun kemarin lah saat kalah lawan PSS Sleman, lawan PSM Makassar, sebenarnya untuk skema permainan PSM Makassar ini sudah tetap bagus lah. Dari racikannya Javier Roca ini terlihat bermain bola possessionnya bagus, gak bermain monoton, tapi memang ya itu ya kualitas pemain kembali menjadi pembeda. Dan ini menghadapi Rans tadi sebenarnya sudah konsisten penampilan Arema dan akhirnya juga bisa comeback ya, gol melalui Dedik. Ahmad Diko dipasang di sektor kanan wingback, penampilannya juga cukup bagus memberikan 1 assist. Jadi saya kira ini kemenangan yang memang saya artikan, saya tunjukkan untuk para psikologi para pemain. Jadi untuk kedepannya para pemain Arema FC ini kembali lagi mendapatkan kepercayaan diri. Jadi nggak terlalu mendengar hal-hal yang negatif dari luar sana. Karena kan saya melihat media sosial ini penuh dengan sedikit ya banyak lah ya cacian-cacian kepada Arema FC. Ya ini yang saya harapkan para pemain tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Tetap bisa menunjukkan kekuatannya ya agar bisa tetap fokus di dalam pertandingan. Entah nanti Arema FC ada menyelesaikan masalahnya dengan apa, itu bukan urusan pemain. Jadi yang saya penginkan dengan kemenangan ini fokus para pemain Arema tetap menjaga visinya ya, tetap memiliki visi dalam pertandingan. Entah urusan Arema FC itu urusan manajemen, tapi kalau dalam pertandingan semoga para pemain sudah kembali lagi fokus. Jadi konsentrasinya nggak buyar dengan banyaknya kata-kata yang kurang baik dari luar sana ya, dari media sosial. Jadi selamat untuk Arema FC, ini merupakan pertandingan yang boleh dibilang awal mula, semoga menjadi kebangkitan Arema FC bisa kembali lagi naik ke segmen papan atas ya, atau bersaing di segmen papan tengah, karena kan sudah kehilangan 15 poin ya dalam 5 pertandingan terakhir kan, kehilangan 15 poin cukup banyak sekali. Jadi semoga ini titik balik dari Arema FC bisa bangkit ya untuk kedepannya. Lalu untuk Borneo ini kembali lagi mengalami kekalahan menghadapi Dewa United. Sebenarnya untuk permainan Borneo ini sudah bagus ya. Kalau yang saya lihat permainan ini tetap sama saat lawan kemarin lawan Persebaya. Bagaimana permainannya tetap terbuka melalui sektor tengah, mengandalkan bola possession. Tapi kembali lagi efektivitas menciptakan peluang gol ini yang menjadi tajaman ya, kritik tajam saya.
Borneo ini bukan nggak ada peluang di pertandingan tadi. Banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang harusnya bisa dikonversikan menjadi gol. 90% ada sundulan yang dari kiri, saya lupa namanya ya, di menit-menit akhir babak kedua. Itu banyak sekali sebenarnya momen-momen yang Borneo itu harusnya bisa mencetak gol. Memang penampilan kiper dari Dewa mungkin memang sedikit bagus ya. Sundulan dari corner juga bisa ke tepis ya. Kalau nggak salah itu sundulannya Tato atau back yang pertahanannya Borneo ya, saya lupa. Intinya memang banyak sekali sebenarnya peluang yang bisa diciptakan oleh Borneo. Tapi kalau berbicara skema permainan, sebenarnya skema permainan Borneo ini sudah enak dilihat. Sudah jelas skemanya dari sayap, berikan through pass, enggak berikan passing long ball ke tengah, berharap Pato bisa menyatakan gol gitu ya melalui headingan. Lalu passing-passing dari tengah ke depan juga terlihat. Jadi sebenarnya untuk skema permainan Borneo ini sudah bagus. Tapi kembali lagi yang menjadi pembeda adalah bagaimana finishing para pemain dalam hal mencetak gol. Itu yang saya lihat di pertandingan tadi. Jadi bukan masalah skema permainan ya kalau menurut saya ya dengan kekalahan tadi. Tapi memang para pemain dari Borneo ini gak bisa melakukan gol gitu loh. Gak bisa mencetak gol. Padahal peluang yang tercipta dari skema permainan ini cukup banyak. Jadi ini yang saya kira kekalahan yang menurut saya cukup sakit ya. Karena Borneo ini di babak kedua terus memberikan tekanan, banyak sekali menciptakan peluang, tapi nggak bisa mencetak gol. Itu sebenarnya yang membuat kita sedikit sakit ya ketika melihat tim menyerang terus, mendominasi, menciptakan peluang, tapi kok bolanya nggak ada yang masuk gawang. Ya, jadi yang di sini yang menurut saya yang perlu dikecewakan adalah para pemainnya aja yang nggak bisa mencetak gol. Tapi kalau melihat skema permainan Borneo, ini sudah bagus. 2 pertandingan secara berturut-turut sebenarnya untuk skemanya sudah konsisten. Semua lini sudah terlihat hidup, lawan Persebaya sudah hidup, lawan Dewa United sudah hidup juga. Cuma kembali lagi ke masalah gol ya. Masalah pemain-pemain yang bisa mencetak gol kecuali Pato ini siapa lagi? Karena kalau saya lihat terlalu mengandalkan Pato pun juga nggak terlalu bagus ya. Harus ada pemain-pemain lain yang bisa memberikan gol juga, atau Stefano Lillipali yang performnya ini lagi sedikit menurun ya karena belum mencetak gol di beberapa pertandingan terakhir. Lalu ada Terence di sayap kanannya, Siran yang tadi bermain di kiri, Stefano Lillipali ditarik ke gelandang serang. Jadi ini kembali lagi ke efektivitas para pemain untuk menciptakan gol, bukan berbicara masalah skema. Ya, jadi di pertandingan berikutnya semoga Borneo bisa terus konsisten menunjukkan skema seperti ini, tapi untuk para pemainnya semoga bisa lebih lagi memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan gol ini lebih dimanfaatkan lagi, di kesempatannya ini lebih dimanfaatkan, jangan dibuang seperti tadi. Itu banyak sekali peluang yang sayangnya gak bisa ke arah gawang gitu. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, see you.